Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini diskusi kita lanjutkan ya ke SET Geometri level 2 part 2 ya, level 22. Nah, ini saya dapat pertanyaan ini. Saya pertama kali lihat ini, saya kurang jelas apa maksudnya, apa ini kah puzzle atau gimana. Ternyata di situ adalah luas ya. Ya, itu ada segitiga, kemudian ada 4 bagian, bagian 3, 4, 2, kemudian satu bagian itu suruh mencari, yaitu area DOEB, ya, itu yang disuruh cari. Nah, pertama kali yang saya pikirkan, itu adalah, itu bentuknya tidak jelas, itu DBEO ya, sedangkan yang lain ya, yaitu segitiga AD O, AOC, OEC, jelas segitiga. Nah, maka dari sini saya terinspirasi untuk membuat segitiga. Jadi segitiga kita campur segitiga, karena ini yang nggak berbentuk nih, yang tanda tanya ini berbentuknya nggak jelas. Ya, dan tidak diketahui apakah itu segitiga sama kaki, ya, atau sudutnya apa nggak diketahui ya, cuman diketahui luasnya. Baik, kita mulai dari sini. Nah, di sini saya terinspirasi untuk membuat bahwa saya hubungkan garis yang tadi tanda tanya ini, saya hubungkan ini dari sini ke sini, itu menjadi segitiga. Jadi segitiganya tambah 2, 1, 2, 3, 4, 5. Di mana X dan Y itu adalah luas. Di mana X dan Y itu adalah luas. Nah, kemudian karena tidak diketahui segitiga sama kaki dan sudutnya, maka saya anggap di sini sisi-sisinya, saya buat sisinya, saya kasih A1, A2, kemudian di sini A3, A4. Jadi kakinya ini saya buat sisi, karena ini akan saya buat segitiga. Itu saya tandain di situ. Kemudian dari sini mulai seperti biasanya, saya yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan jelas di sini adalah X dan Y ya. Karena yang ditanyakan X dan Y adalah luas keseluruhan. Maka saya mulai pertanyaan dari yang ditanyakan. Itu adalah kebiasaan kita ya. Nah, maka di sini X plus Y yang ditanyakan, maka kita cari X itu apa sih? Ya. Nah, kita kembali lagi ke sini. Apa sih hubungan X dengan sisi tadi A1? Nah, di sini kita kembali ke luas segitiga yang sederhana. Perhatikan baik-baik ya, luas segitiga SD di sini, bahwa sisi dikali tinggi dibagi 2 itu sama dengan luas ya. Kenapa luas? Karena 3, 4, 2, X dan Y itu adalah luas. Nah, di sini ya, dari segitiga, untuk segitiga, suatu segitiga yang dibagi menjadi 2 segitiga, maka pembaginya itu adalah merupakan tinggi kedua segitiga. Jadi tingginya di sini sama ya, tingginya di sini sama. Misalnya di sini A D, C, A tingginya adalah DC ya. Kemudian D, B, C, D tingginya juga DC. Nah, untuk segitiga yang ini, segitiga yang kecil sini ya, bentuk di sini nih ya, itu tingginya adalah ini. Segitiga D, B, O itu tingginya adalah garis ini. Kemudian segitiga D, A, O adalah tingginya sama. Nah, untuk itu maka saya buat luasnya. Di sini berarti luas berbanding lurus dengan sisi dan tinggi. Karena tingginya sama, maka luas itu berbanding lurus dengan sisi. Sisi di sini saya kasih tanda A ya. Oke, baik, kita kembali ke pertanyaan. Ditanyakan di sini adalah X ya, tadi X plus Y, maka X itu apa hubungannya dengan A? X sudah luas, adalah sisi, apa hubungannya ini loh. Ya, luas berbanding dengan sisi. Kalau di sini luas itu adalah X berbanding lurus dengan, ini saya tandain dengan A ya. Atau di sini yang satunya Y ya, Y berbanding dengan A ya. Saya zoom ya biar jelas. Di sini saya sendiri isolasi mandiri, jadi saya tulis duluan ya. Baik. Nah, kita kembali lagi ke pertanyaan.
Berarti X plus Y itu X berbanding lurus dengan A1, ya, sedangkan 3 berbanding lurus dengan A2, ya. Maka ya X per A1 sama dengan 3 per A2, atau A2 per A1 sama dengan 3 per X, atau A1 per A2 sama dengan X per 3, ya, itu mudah sekali. Berarti X di sini sama dengan A1 per A2 dikali 3. Nah, setelah itu harus terstruktur, ya. Maka yang kita cari adalah apa nih hubungannya A nih dengan X. Ya, kita lihat sisinya, apa hubungannya sisi dengan bentuk persamaan lain. Baik, kita lihat segitiga yang lain. Perhatikan baik-baik di sini. Ya, di sini segitiga yang ini kan sudah tadi, ya. Sekarang perhatikan segitiga yang ada di sini. Nanti saya perjelas dengan bentuk yang lain, ya, sudah saya tulis. Ini segitiga yang ada di sini. Ini A1 juga berbanding lurus dengan X plus Y plus 2. Ya. A1 berbanding lurus dengan X plus Y plus 2. Jadi selain di sini A1-nya, A1 per A2 itu berapa? Maka kita tulis. Nah, A1 berbanding lurus dengan Y plus X plus 2. Kemudian A2-nya gimana? A2, ini perhatikan baik-baik, berbanding lurus dengan luasnya. Luasnya ini nggak ada variabelnya, 3 ditambah 4. Supaya lebih jelasnya nih, ini A1-nya, ya, ini A2-nya saya gambar ulang di sini, ya. Ini asalnya dari yang ini tadi, ya, sudah saya jelasin ini. Ini A1, ya. Ini adalah A2. Oke, baik. Nah, kemudian kita langsung masukin, langsung aja kita masukin, nggak sulit, ya. Kemudian masukin aja di sini, ya. Karena X di sini A1 per A2, di sini A1 per A2 ini, ya, maka dia menjadi persamaan. Ya, langsung jadi persamaan di sini saya di sini kan, ya. Oke, ini jadi persamaan 3Y ditambah 7 sama dengan 7X. Persamaan sederhana di sini. Udah dapat. Nah, sekarang persamaan 2, ya, kita butuh 2 persamaan. Kenapa? Karena ada A3 A4, ya. A3 A4 gimana? Sama. Perhatikan baik-baik. A3 A4 yang ini, ya, ini saya coplok gitu, saya masukin sini. Nah, ya sama, ini luasnya kan. Berarti A3 per A4 itu sama dengan Y banding 2. Ya. Nah, sekarang A3 per A4 apa? Harus ada variabel lain, ya kan? Nah, kita lihat, ya. A3 per A4 di sini itu ini A3, ya, ini segitiga, ini segitiga B E O, supaya lebih jelasnya di sini, ya, ini A, ya, B E A, ya, di sini, ya. B E A di sini, ya, di sini itu X plus Y plus 3 dengan A3. Saya ulangin nih A3 nih. Gambarnya ini saya perjelas. Saya nulis sambil pegang HP di sini, ya. X plus Y A3 itu berbanding lurus dengan X plus Y plus 3. Kemudian A4 itu berbanding lurus dengan 2 ditambah 4 variabel, ya. Kalau tadi kan 3 tambah 4 ya variabel juga. Berarti di sini saya tulis nih. Y plus 3 supaya lebih jelasnya. Nih, ini A3. Ini A4, ya, saya ambil dari situ. Baik, kita lanjut, ya. Dikali 2. A3 dan A4 itu apa? Udah tadi masukin aja bahwa A3 per A4 itu adalah sini. Dari mana? Dari sini. Ini A3, ini A4. Oke. Nah, di sini A3 per A4 sama dengan Y plus X plus 3 dibagi 6. Udah jelas, ya, sudah saya jelasin. Kemudian jadilah persamaan ini. Ya, ini A3 per A4 dikali 2, asalnya dari sini, ya. Ini A3 per 4-nya di sini. 3A per 4, ini 2-nya, ya. Kemudian sama dengan Y. Langsung masukin aja. Y-nya di sini saya ganti dari kuning ke biru. Terus kemudian ini udah persamaannya ada. Jadi persamaannya yang tadi, yang A1 per A2 tadi, ya, yang A1 per A2 tadi, itu adalah ini. 3Y tambah 3X tambah 6 sama dengan 7X. Dengan 4X min 3Y min 6, ya udah jelas. Saya buat di situ X-nya positif, ya, artinya 3X-nya saya pindah ke kanan, semua saya pindah ke kanan. Jadi yang 3Y jadi minus, yang 6 jadi minus, seperti ini, ya. Sama sederhana. Kemudian yang kedua itu sama caranya, ya. Saya nggak mau berpanjang-panjang dengan ini. Kemudian dia jadi persamaan ini, ya. Saya berhentiin sedikit sebentar, ya. Karena kalian udah pada tahu masalah pelajaran SMP ini sebenarnya. 2X plus 4Y min 6.
itu saya eliminasi, jadi 4x dikali 2, 4x min 8y plus 2, y-nya dapat 18/5, kemudian y-nya saya masukin ke persamaan ini, ya. Kita boleh milih persamaan mana aja boleh, ya. Saya masukin ini persamaan ini, ya. Kita dapat 4x 8/5, x-nya sama dengan 21/5. Jadi y-nya 18/5, x-nya 21/5. Yang ditanya adalah x plus y. Nah, kemudian tinggal kita tambahin di sini sama dengan 39/5. Saya ditanyakan tapi tidak ada jawabannya. Dia bilang ada soal SIT, ya. Ya oke, seperti kayak gini. Mudah-mudahan di sini benar. Menurut saya betul ya jawabannya. Oke, semoga bermanfaat. Ini saya sebentar supaya kalian bisa baca. Saya berhentikan sebentar. Oke. Baik. Ya. Oh ya, sedikit ada pertanyaan. Tadi tanya, Pak, ini A1 ya, ini A1, ini A2. Kemudian di sini A3. Kemudian di sini A4. Kenapa nggak sama, Pak? Kan kelihatannya sama bentuknya. Jangan terjebak dengan bentuk ya. Jangan terjebak dengan bentuk ya. Belum tentu ya. Lalu kenapa kok Bapak bilang tidak sama? Tidak sama, A1 tidak sama dengan A2. Maksudnya sisinya tidak sama. Kenapa? Karena pertama kali untuk sisi sama itu ada dua syarat, ya. Sisi yang miring di sini ya, maksudnya yang A1 yang sisi miring di sini sama, yang kakinya ini sama. Ada dua syarat. Pertama kali harus dia segitiga siku-siku, yang kedua kali harus dia bisect angle ya, atau sudut bisektor ya, yang kemarin kita jelasin. Nah, seperti ini nih, lihat. Ini dia memenuhi syarat ya, dia memenuhi syarat sehingga kalau kita buat segitiga kita bagi 3 boleh. Segitiga ini 1 ya. Kemudian 2, 3 ya, atau 6 ya boleh. Semua luasnya sama. Nih saya berhentiin dulu. Bisa dihitung, udah saya hitung kok. Semua luasnya sama. Ya. Di sini saya ambil di sini 2, ini 4 karena ini adalah titik beratnya, sepertiga daripada ini apa namanya? Ini sekedar contoh dari saya untuk membuktikan bahwa dua persyaratan itu yang membuat pembagian base-nya atau alasnya itu sama. Oke, yang kedua, belum tentu kalau dia bisect angle itu atau sudut bisektor itu akan sama. Perhatikan baik-baik ya. Ini akan saya bahas, ya, nanti kapan-kapan akan saya bahas di sini. Ada pertanyaan juga belum sempat saya bahas. Di sini sudutnya sama. Tapi dia bukan segitiga sama kaki, maka AD di sini di depan sudut ini tidak sama dengan DC. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Silahkan tanya kalau ada yang kurang jelas. Ya, assalamualaikum, sukses.